Sebelumnya Bapak mohon izin menampilkan kartu peserta ujian. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Pak. Sehat ya? Baik, Pak. Alhamdulillah, kalau semua dalam keadaan sehat. Ya walaupun kita dalam pembelajaran kita dalam kondisi seperti ini ya, belajar daring, Bapak mengharapkan kalian tetap menjaga kesehatan di rumah, ya, tetap mengikuti protokol kesehatan, ya, tetap menjaga jarak, memakai masker kalau keluar, ya, dan mencuci tangan, ya. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita hari ini, ya, lanjutkan pembelajaran kita yang kemarin. Nah, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, kita akan mengawali dengan berdoa, ya. Kita akan mengawali dengan berdoa. Tolong salah seorang dari kalian Bapak minta untuk memimpin doa. Kaisar ya, Kaisar seperti biasa, tolong pimpin doa teman-temannya. Iya, Pak. Marilah teman-teman, sebelum kita mengawali pelajaran pada pagi hari ini, pada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Kaisar telah memimpin doa untuk mengawali pembelajaran kita, ya. Semoga pembelajaran kita hari ini berkah dan kalian bisa memahami apa yang akan Bapak sampaikan hari ini, ya. Nah, berikutnya Bapak akan mengabsen kalian satu persatu. Mulai ya. Dimas, ada Dimas? Dimas? Ada. Ada ya, hadir ya. Hadir, Pak. Dela? Ada, Pak. Hadir ya, oke. Debbie? Ada, Pak. Oke, bagus. Kaisar? Hadir, Pak. Bagus. Keiza? Hadir, Pak. Nindi? Hadir, Pak. Bagus. Kaila? Hadir, Pak. Syahril? Hadir. Jadi bagus, sebagian besar sudah hadir, ya. Bapak lanjutkan kegiatan kita. Bapak tetap berharap kalian bersemangat ya, bersemangat untuk belajar walaupun kondisi pembelajaran kita masih daring, ya. Bapak harap kalian tetap semangat belajarnya ya. Nah, pembelajaran yang akan kita laksanakan hari ini atau materi yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang ukuran pemusatan data, ya, tentang ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data ini isinya tentang mean atau rata-rata, ya. Terus median atau nilai tengah dan modus atau nilai yang sering muncul. Nah, mungkin istilah mean, median dan modus agak masih agak baru ya, masih agak baru bagi kalian ya. Oke, secara umum ada beberapa yang sudah sering kalian lihat ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kan materi tentang mean, median, modus ini lanjutan dari materi yang sebelumnya ya. Materi yang sebelumnya kan tentang data ya, tentang analisis data. Jadi kan kita materi yang sebelumnya kita mengenal bagaimana data-data itu disajikan ya. Ya.
Kita pada pertemuan sebelumnya membahas tentang apa? Data dalam bentuk tabel, membahas data dalam bentuk diagram. Diagram itu ada diagram garis, ada diagram batang, ada diagram lingkaran. Nah, itu materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ya, masih ingat kan? Ya? Iya, Pak. Masih ingat nggak materi-materi yang sudah kita pelajari sebelumnya? Ya, Pak. Ya, tentang data, ya. Ya, Pak. Nah, kita akan melanjutkan materi kita hari ini tentang mean, median, dan modus. Ya, mulai pelajaran kita hari ini, Bapak akan jelaskan dulu, ya, Bapak akan jelaskan dulu seperti apa yang akan kita kerjakan hari ini. Ya, yang jelas pembelajaran tentang mean, median, modus ini sangat terkait dengan kehidupan kita sehari-hari, ya, terutama tentang mean atau rata-rata, ya. Rata-rata ini kan kalian pasti sering lihat, ya, terutama saat pembagian rapot biasanya. Nah, itu biasanya ada pembagian ada nilai rata-ratanya. Nah, itu contoh sederhana tentang manfaat pembelajaran kita hari ini, ya, pada rapot kalian. Atau yang lain juga nanti, sangat banyak manfaatnya pembelajaran kita hari ini terkait dengan kehidupan sehari-hari, ya. Nah, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, kita akan mulai masuk ke bagian inti pembelajaran kita, ya. Bapak akan share, ya, Bapak akan share link LKPD, ya, link LKPD atau LKS online yang akan kalian kerjakan hari ini, ya. Bapak akan share ke grup kalian, ya. Anak-anak, apakah tampil? Tampil apa? LKPD-nya di layar HP kalian? Ya, udah. Udah, ya? Pak. Tampil, Pak. LKPD atau Lembar Kerja Peserta Didik. Judulnya mean, median, dan modus. Nah, tujuan pembelajarannya ini, ya, sudah Bapak sampaikan tadi, ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik atau kalian dapat menentukan nilai rata-rata atau mean, median, dan modus berdasarkan data yang disajikan dengan benar, ya. Tujuan pembelajaran kedua yaitu peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan nilai rata-rata, median, dan modus dari suatu data yang disajikan dengan benar, ya. Nah, itu tujuan pembelajaran atau harapan terhadap kalian nantinya, ya, selesai dari pembelajaran hari ini. Nah, bagian pertama kalian isi dulu, ya. Nanti kan Bapak bagi kalian menjadi 3 kelompok, ya. Bapak akan bagi kalian menjadi 3 kelompok. Nah, kalian isikan dulu nama anggotanya, ya. Isikan dulu nama anggotanya di sini, ya. Cukup ketik saja langsung, ya, ketik namanya masing-masing, ya. Nah, ini ada petunjuknya. Nah, bacalah LKPD, ya, bacalah LKPD berikut ini dengan cermat. Diskusikan dengan teman sekelompokmu dalam menentukan jawaban yang paling benar. Nanti diskusi kalau sudah bagi kelompok nanti dan sudah masuk ke kelompoknya masing-masing, kalian diskusi. Jika mengalami kesulitan dalam mengerjakan LKPD, dapat bertanya kepada guru, ya. Bisa bertanya dengan sesama yang dalam kelompok, atau kalau sudah nggak dapat, masih bingung juga, ya boleh tanya langsung ke Bapak, ya. Selanjutnya, nah ada nonton dulu nih, ya, supaya kalian lebih paham, ya. Supaya kalian lebih paham, kalian bisa nonton dulu, ya. Bapak cek lagi, suara Bapak masih jelas nggak? Masih, Pak. Masih, ya? Masih, Pak. Ya. Pak. Putus-putus? Ada yang putus-putus, ya? Oke, Nggak ada, Pak. mungkin gangguan sinyal, ya. Oke, Bapak lanjutkan, ya. Nah, ini ada video, jadi kalian nonton dulu videonya. Videonya selama 12 menit, ya. Selama 12 menit bisa kalian tonton dulu supaya kalian lebih paham, ya. Suara Bapak jelas, ya? Jelas.
Oke, jelas. Oke, bagus. Lanjutkan ya. Ini ada LKPD-nya. Masuk ke bagian, mulai mengerjakan permasalahan yang ada pada LKPD ini ya. Jadi permasalahan atau soal di sini ya, langsung Bapak kasih permasalahan atau soal di sini ya. Tapi cara menjawabnya di sini sudah dituntun, ada petunjuknya ya. Jadi nggak langsung kosong kalian jawabnya tanpa petunjuk, enggak ya. Ini ada petunjuk pengerjaannya ya. Jadi ini masalah satu atau soal satu tentang kue di sini ya, tentang kue. Nah, ya, nanti bisa kalian baca ya, baca dengan cermat ya, baca dulu dengan cermat. Kemudian ini penyelesaiannya. Kan dikasih arahan kan? Dikasih arahan. Kemudian setelah kalian baca dan kalian pahami, kemudian isi maksud yang dipinta. Bagian kotak-kotak ini ya. Bagian kotak-kotak yang diisi. Kotak diisi ya. Kemudian baca lagi, kemudian isi lagi. Ya, isi lagi. Ya. Terus, isi lagi bagian kotak. Nanti ujung-ujungnya nanti kalian akan Bapak harapkan kalian bisa memahami nanti ya, memahami maksud dari yang dipinta dari soal itu. Yang kedua tentang median, materinya tentang median, ya bagian kedua tentang median. Sama ada permasalahan di sini, ya ada permasalahan. Kemudian kalian dituntut untuk menjawab, ya ada permasalahan. Kemudian kalian dituntut untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari permasalahan yang ada di atas ini, ya. Cara jawabnya sama, tetap dengan mengisi bagian kotak-kotak ini, ya. Oke, isi terus sampai bagian terakhirnya, 4. Sampai ke bagian ke-7. Baru nanti ada bagian kesimpulan. Berdasarkan permasalahan di atas, apakah kalian sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan median? Nah, kalian di sini nanti median itu apa di sini? Ini bagian terakhir. Nah, materi terakhir ya, tentang modus. Nah, sama diawali dengan soal dulu. Ya. Kemudian kalian diminta mengisi bagian yang kotak-kotak ini. Nah, baca dengan baik dulu soal-soalnya ya. Nah, kemudian akan dituntun kalian untuk menjawab permasalahan yang ada pada soal ini dengan cara mengisi bagian-bagian kotak-kotak ini ya. Iya, Pak. Oke. Ada lagi yang ingin tanyakan? Tidak, Pak. Tidak ya. Nah, kalau Tidak tidak, ada, Pak. ya, kita bagi kelompok dulu. Untuk kelompok satu kelompok satu si Syahril ya, kelompok satu Syahril, Raihana dan Keiza ya. Kelompok satu Syahril, Raihana dan Keiza. Sampai di sini apakah ada yang ingin tanyakan? Kalau tidak, silakan kalian boleh live dari Google Meet ini, kemudian kalian gabung ke Google Meet kelompok masing-masing yang Bapak sudah share di grup WA. Kelompok satu sudah lengkap. Kelompok satu itu sudah lengkap ya. Kelompok 2 baru 2 orang. Kelompok 3 sudah lengkap, bagus. Oke, bagus. Sudah lengkap semua ya? Sudah lengkap semua, bagus. Terima kasih. Silakan buka linknya. Sudah dibuka linknya semua? Udah, Pak. Sudah, sudah ya? Nah, silakan kalian mulai diskusi. Ya, silakan kalian mulai diskusi. Kelompok 1 bagaimana? Sudah sampai mana yang dikerjakan? Nih kan, itu tuh ada bacaan kan, kue-kue itu. Terus tuh yang satu bawa kuenya 10, yang satunya lagi bawa kuenya 5. Terus pertanyaannya,
Jika banyak kue yang dibawa Puji digabung dengan banyak kue yang dibawa Siska, maka jumlah kue seluruhnya adalah... Katanya gue yang rata-rata. Tuh kan? Ya udah kerjain, gue mau udah ngerjain. Udah dikasih tahu. Nih, bodo amat, gue udah ngerjain aja. Woi, ada lagi loh yang masalah berapa sih itu? Gue nggak ngerti yang itu. Woi, 838 ke 830. Apa sih 830 loh? Yang median kayak mana, Kay? Maksudnya udah dikerjain atau belum? Udah, gue udah sampai masalah 2 lagi nulis yang nilai tengahnya. Nilai tengahnya kan 5 sama 6. Iya, Nah, terus yang di bawahnya itu yang nggak ngerti gue. yang rumus bukan sih? Bukan, ada kayak apa sih? Dia tuh kotak-kotak gitu, kotak banyak banget, nggak ngerti. Jadi gue bingung. Bingung aja sih. Cara ngisi itu gimana? Alah, sosokan bingung. Nih, yang soal nomor 6, jumlahkan kedua data yang berada di tengah lalu hasil penjumlahannya dibagi 2. Itu yang bikin bingung. Soalnya kotaknya tuh coba 5 sama 6, terus dibagi 2 agak sih itu tuh maksudnya? Kan nilai dibagi tengah. ya iya 11 kan, 5 tambah 6 Woi, kan. 830 dibagi 10 kan. Iya lu Sahril. Kesel gua mah. Pak, yang rata itu kok. Rata-rata yang bagian mana? Banyak mata pelajaran yang diujikan ada berapa di situ? Atau banyak data? 10. 1, 2, 3, 4, 5. 10 betul, 10. Terus jumlah seluruh nilai. Itu Jumlah seluruh nilai itu diapain? bagi ya. Nah, jumlah seluruh nilai itu maksud Bapak tuh jumlah seluruh itu diapain maksudnya itu? Ya ditambahkan ya. Tambahin ya, Kakak. Iya betul. Betul ditambahin. Ditambah berapa itu? 85 terus ditambahin 89 dan seterusnya itu. Hasilnya 830. Nah, Jadi masing-masing hasilnya 83. oke, bagus. Nah, seperti itu. Jadi rata-ratanya 83. Nah, ya. Bagus, bagus, betul, betul itu ya. Kemudian, nah pertanyaan, kalian isi nih pernyataan Susi. Apakah pernyataan Susi tersebut benar atau tidak? Salah. Apakah apakah Franky tidak mendapatkan hadiah dari ayahnya? Dapat nggak? Franky dapat nggak hadiah dari ayahnya? Dapat lah Pak, kan ya di atas kata. Ya, bagus. Nah, tuliskan itu ya. Tuliskan di pernyataan Susi. Lanjut ya. Gue udah dapet nomor 1, weh. Rata-ratanya kayak mana rata-ratanya? Sabar, Ge. Tinggal rata-ratanya doang gua. Yang nomor bawah. Rata-rata mainnya itu ngitungnya kayak mana itu yang paling bawah itu. Yang lainnya mah udah gua. Wih, sabar. Ini hitung sabar. Apa sih? Ini ya. Gua tisu. Yang kuesioner yang bawah itu yang B. Yang B. Yang Nggak ada seluruh. B, woy. Yang mana sih? Yang masalah 1, yang agar mereka berlima mendapatkan bagian yang sama rata. Itu udah belum? Udahlah. Jadi Tinggalin bawahnya itu, bawah. jika jumlah Rata-rata. Iya, jika jumlah kue Puji dan Siska. sabar. Masa gua suka yang nyari ini? Rata-ratanya itu ya, ini loh jarak apa jumlahnya itu, jumlah seluruhnya. Habis itu bawahnya itu banyak kuenya itu loh. Coba lu isi dulu baru lu SS ke gua. Ini gue nih pusing aneh. Jumlahnya berapa? Jumlah seluruhnya, jumlah seluruh data. 15 bagi 5 3. Hah? 15. 15. Terus
Terus yang B-nya itu jawabannya 3. Bawahnya Bawahnya nggak tahu. banyak data. Rata-rata min adalah rata-ratanya berapa coba rata-rata? 15. 15 berarti rata-ratanya berapa? 15 Beda bagi berapa? Zara, wih, jangan di mute terus ke. Pening nih. Dibagi 5 kan? Iya rata-ratanya 15 3 lah. Iya nggak sih? Halo, Halo. ini yang nomor 1, rata-rata main ini maksudnya apa? Ada yang udah isi belum? Belum. Belum. Bentar ya, saya dulu. Dimas, boleh ulang Ya. nama panjang? Dimas Pratama Putra Firmansyah. Itu ada yang udah belum nomor 2? Kelompok 3 bagaimana kelompok 3? Kalau yang nomor 1-nya itu saya mau nanya yang nomor 2-nya itu, Pak. Berapa banyak data yang terurut? Itu maksudnya gimana ya, Pak? Kamu hitung ada berapa itu? Ada berapa data? Itu dijumlahin. Kalau berapa banyak, artinya cukup hitung aja berapa. Berapa banyak? Atau berapa? 5. Berapa? 5. Nah, 5. 5 artinya. Oh, ya udah, terima kasih ya. Oke, ada lagi? Kelompok 3? Kelompok 3 ada lagi yang ingin tanyakan? Bapak tinggalkan ya kalau nggak ada. Bapak tinggalkan kelompok 3, Bapak ke kelompok 1. Halo Nindi, udah belum? Baik, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 waktunya sudah habis ya. Kita kembali ke Google Meet yang pertama tadi ya. Silakan semua tinggalkan link Google Meeting kelompok kalian, kemudian ke kelompok yang pertama tadi. Kelompok 1 silakan keluar semua. Kelompok 2 silakan semua keluar. Kelompok 3 silakan semua keluar juga, kembali ke Google Meet yang pertama. Oke, Masalah 2, untuk menyukseskan program Bayi Sehat, Pak Wiyarno sebagai Ketua RT Dusun Harapan menyelenggarakan kegiatan imunisasi di Puskesmas. Kegiatan ini dibantu oleh sejumlah tenaga medis dan warga sekitar. Bu Surti berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Sebelum diberikan imunisasi, berat badan bayi ditimbang lebih dahulu. Pada giliran pertama akan diimunisasi 10 bayi. Bu Surti bertugas mencatat berat badan setiap bayi dan diperoleh data sebagai berikut. 3 kilo, 4 kilo, 8 kilo, 7 kilo, 5 kilo, 9 kilo, 3 kilo, 6 kilo, 8 kilo, dan 5 kilo. Urutkanlah berat badan tersebut dari yang terendah hingga yang tertinggi. 3, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9. Berapa banyakkah data yang terurut? Ada 10. Termasuk bilangan ganjil atau genap banyak data tersebut. Bilangan genap. Bagilah data yang sudah terurut tersebut menjadi 2 bagian sama banyak. 3, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9. Angka 3 data ke-1, selanjutnya data kedua, selanjutnya lagi data ketiga, data keempat, data kelima, data keenam, data ketujuh, data ke-8, data ke-9, dan data ke-10. Data keberapa yang berada di tengah, data ke-5 dan ke-6. Jumlahnya 5 ditambah 6 sama dengan 11 dibagi 2. Hasilnya 5,5. Median adalah nilai tengah. Oke, bagus. Kelompok 3, bagus sekali ya. Bagaimana kelompok kelompok 2 dan 3? Jawabannya sama nggak?
Sama. Oke, bagus ya. Oke, bagus ya. Kita lanjut ke kelompok 2. Kelompok Penyelesaian. Jika banyak kue yang dibawa Puji digabung dengan banyak kue yang dibawa Siska, maka jumlah kue seluruhnya adalah 10 ditambah 5 sama dengan 15 potong kue. Penyelesaian kedua. Agar mereka berlima mendapat bagian yang sama rata, maka masing-masing anak mendapat 3 potong kue. Dihitung dengan cara jumlah kue seluruhnya dibagi banyak anak, sama dengan 15 dibagi 5 sama dengan 3. Jika jumlah kue Puji dan Siska menyatakan jumlah seluruh data dan banyak anak menyatakan banyaknya data serta hasil pembagian kue disebut rata-rata atau mean, maka rata-rata dapat dinyatakan dengan rata-rata atau mean sama dengan jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Nah, kita cek coba. Jawabannya sama nggak dengan yang lain? Sama, Pak. Sama ya. Yang lain bagaimana? Oke ya, bagus ya. Terima kasih kelompok 2 sudah presentasi. Nah, sekarang masuk ke kelompok 3. Oke, silakan kelompok 3 untuk mulai presentasi. Ya, Pak. Ah, Akan diadakan pemilihan ketua kelas di kelas 8 dengan kandidat sebanyak 3 orang, yaitu Franz, Leon, dan Messi. Tentukan modus dari data tersebut. Ubahlah data tersebut dengan menggunakan tali atau turus. Nama kandidat: Franz, Leon, Messi. Turus: Franz 10 dan Leon 12, Messi 8. Jumlahnya: Franz 10, Leon 12, dan Messi 8. Dari tabel di atas, nama siapakah yang paling sering muncul? Franz. Siapakah yang terpilih menjadi ketua kelas? Franz, karena banyak yang memilih, yaitu 10 orang. Hasil yang kamu dapat dari kegiatan di atas tersebut. Jadi modus pada permasalahan di atas adalah nilai yang sering muncul didapat dari Franz. Oke, terima kasih ya untuk kelompok 3. Bagaimana tanggapannya kelompok lain? Kelompok 1, kelompok 2. Sama atau tidak jawabannya? Sama, Pak. Sama. Kelompok 2. Kelompok 1 bagaimana kelompok 1? Sama, Pak. Oke, bagus ya. Oke, kasih tepuk tangan. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Oke, plusnya ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 3 telah presentasi ya. Nah, sekarang kita akan sama-sama cek jawabannya seperti apa. Kita akan sama-sama cek jawabannya seperti apa. Bapak akan tampilkan jawaban yang benar itu seperti apa. Apakah terlihat anak-anak? Tampil enggak? Share layar dari Bapak? Tampil, Pak. Terlihat, Pak. Ya. Oke, nah sekarang kita cek jawaban kalian. Apakah betul atau tidak ya? Kita lihat. Video udah tonton ya. Nah, bagian pertama tentang mean atau rata-rata. Masalahnya, masalah 1, Siska, Renata, Puji, ya, 5 orang, ya, sahabat di Distingsi Generasi Bangsa. Puji bawa 10 kue, sedangkan Siska juga bawa 5 potong kue yang dibeli dari kantin. Yang ditanya tuh berapa potong kue masing-masing yang diperoleh oleh kelima anak itu. Nah, ini jawabannya. Cukup ditambahkan ya atau dijumlahkan. Kuenya si Puji ditambahkan dengan kuenya si Siska. Jadilah 15 potong kue. Yang kedua,
Jika mereka berlima mendapat bagian yang sama rata, maka masing-masing anak mendapatkan 3 potong kue. Dihitung dengan cara, ya, kalau pertanyaannya ini tentang rata, apa, sama rata, ya, sama rata. Nah, ini caranya nih, jumlah kue seluruhnya dibagi banyak anak. 15 bagi 3, yaitu 15 bagi 5, yaitu 3. Ya, jika jumlah kue Puji dan Siska menyatakan jumlah seluruh data dan banyak data menyatakan banyaknya data, banyak anak menyatakan banyaknya data, serta hasil pembagian kue disebut rata-rata atau mean, maka rata-rata dapat dinyatakan dengan, nah ini, ya, rumusnya, ya, rata-rata sama dengan jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Sama tadi ya dengan jawabannya si Kaisar. Nah, masalah kedua tentang program bayi sehat oleh Pak Wiarno, Ketua RT Dusun Harapan di Puskesmas. Nah, Bu Surti mencatat berat badan setiap bayi dan diperoleh data berikut: 3, 4, 8 kilo, 7, 5, 9 kilo, 3, 6 kilo, 8 kilo, dan 5 kilo. Ada 10 bayi totalnya ya. Lihat, pertama dia disuruh mengurutkan dari yang paling kecil ke paling besar, mirip dengan yang bagian atas ini ya. 3 sampai 9, paling kecil 3, paling besar 9 kilo. Berapa banyak? 10. Termasuk bilangan ganjil atau genap, banyak data tersebut. Genap. Nah, mirip dengan bagian yang atas tadi. Bagilah data tersebut menjadi 2 bagian. Ini bagian kiri, ini bagian kanan. Data keberapa yang berada di tengah? Data keberapa yang berada di tengah? Data kelima dan keenam. Nah, ini yang di kotak ini, yang di tengah ini. Jumlahkan kedua data yang berada di tengah, lalu hasil penjumlahannya dibagi 2. 5 tambah 6, 11 bagi 2, 5,5. Dari hasil pembagian tersebut, berapakah nilai tengahnya? Yaitu 5,5. Ini benar ini ya, sama dengan yang dibacakan oleh kelompok 1 tadi, oleh Raihana ya. Kesimpulan, berdasarkan permasalahan di atas, apakah kalian sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan median? Median adalah nilai tengah data setelah diurutkan. Nah, jadi kalau dibaca di sini, untuk mencari nilai tengah data itu ada 2 cara ya. Cara pertama yaitu kalau dia datanya ganjil, ini data ganjil. Cara kedua kalau datanya genap. Nah, ini contohnya ada 10 ya, 10 kan genap ya. Jadi kalau ganjil, nah, pakai yang seperti ini. Nah ini, ya, langsung di tengah-tengah. Atau ada rumusnya ini, nah ini data yang ganjil. Untuk genap, nah yang seperti ini. Ya, cari di tengah-tengahnya, ada 2 kalau genap ya. Data kelima, data keenam, kemudian dibagi ke 2. Ya, 5 tambah 6 bagi 2. Dapatlah median kalau dia datanya genap. Masalah kedua, hasil survei tentang banyak penjualan martabak Joco per hari ditujukan sebagai berikut. Nah, martabak apa yang paling laris? Berikan alasanmu. Apa? Ya, martabak Mesir ya. Karena paling banyak terjual. Dari permasalahan tersebut dapat disimpulkan modus adalah nilai data yang paling sering muncul. Oke, sampai di sini. Apakah ada yang tanyakan? Sampai di sini tidak ada ya. Oke, alhamdulillah sudah semuanya presentasi. Kita akan masuk bagian terakhir dalam kegiatan pembelajaran kita. Bapak ingin mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang materi yang sudah Bapak sampaikan dan kalian diskusikan tadi. Oleh karena itu Bapak akan memberikan sedikit soal lah ya, sedikit soal.
sedikit soal yang soalnya dalam bentuk Google Form. Oke. Tampil nggak anak-anak kuisnya di depan kalian, di HP kalian? Tampil atau tidak? Tampil, Pak. Tampil ya. Nah, ini ada 3, nggak banyak soalnya ya, 3. Nah, ini Bapak minta kalian kerjakan dalam waktu 10 menit, kerjakan sebisanya. Ya, kerjakan sebisanya. Bapak akan share linknya ke grup WA kalian. Ya. Linknya sudah Bapak kirim ke grup WA kalian ya. Linknya sudah Bapak kirim ke grup WA kalian. Silakan kalian kerjakan sekarang. Oke anak-anak, waktu udah habis ya. Waktunya sudah habis. Silakan diselesaikan, dikirim jawabannya ya. Silakan selesaikan, kemudian kirim jawabannya. Untuk menambah pemahaman kalian, Bapak kirimkan juga lah ini untuk bahan belajar di rumah ya. Untuk bahan belajar di rumah, ringkasan materi kita hari ini. Bapak kirimkan bahan ajar dan media pembelajaran ke grup WA kalian ya. Berisikan materi, ringkasan materinya, dan ada juga latihan soalnya. Bisa kalian kerjakan untuk menambah pemahaman kalian di rumah ya. Sebelum menutup, Bapak akan mengulas sedikit ya, akan sedikit mengulas materi yang sudah kita bahas hari ini ya, materi yang sudah kita bahas hari ini. Bapak cek apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Siapa yang bisa jawab? Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Mean, median, dan modus. Oke, mean itu apa mean? Rata-rata. Rata-rata, bagus. Median? Nilai tengah. Nilai tengah. Nilai tengah. Modus? Nilai yang Sering muncul. Oke, bagus ya, nilai yang sering muncul. Nah, itu materi kita hari ini. Nah, Bapak ingin mengulas juga untuk LKPD-nya atau LKS-nya, itu bisa nggak apa bahasanya atau kalimatnya bisa nggak kalian pahami? Bisa, Pak. Nah, saya untuk waktunya cukup nggak untuk pengerjaan itu, pengerjaan LKPD-nya? Cukup. Cukup ya, oke bagus ya. Ya, nah itulah materi yang kita sudah bahas ya. Bapak berharap kalian bisa memahami materi yang sudah Bapak bahas itu, ya. Nah, untuk materi selanjutnya itu membahas bagian terakhir tentang statistika, yaitu tentang ukuran penyebaran data. Ya, bahas nanti yang namanya kuartil ya, yang namanya jangkauan interkuartil, membahas juga yang namanya simpangan dan jangkauan. Ya, itu materi selanjutnya. Silakan kalian boleh cari dulu atau boleh baca-baca dari boleh dari internet atau dari buku-buku. Dari buku kalian boleh dibaca-baca dulu supaya lebih memahami ya, supaya lebih memahami materi saat pertemuan berikutnya. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, Pak minta salah seorang bikin doa. Ya Kaisar aja lah, Kaisar tolong bikin doa Kaisar. Sebelum mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Kaisar telah memimpin doa penutup. Bapak cukupkan, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.